Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kehidupan kekristenan itu bukanlah jalan mudah, tetapi jalan yang sangat, boleh saya katakan, jalan via dolorosa yang sangat sulit. Tantangan demi tantangan harus kita lalui untuk kita bisa sampai finishing well. Di penghujung hari hidup kita tetap setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir di atas kayu salib itu dan finishing well. Kita pengikut Kristus juga sama. Maka kalau hari ini apa yang kita jalani hari hidup, ada banyak sekali problematika yang kita hadapi. Bahkan sampai ada tidak sedikit dari kita yang mengiring Kristus, belajar hidup kudus, hidup benar. Hidup kita tidak jauh dari apa yang bisa saya katakan banyak musuh kita ini. Betul saudaraku? Kadang kita sampai berpikir, aku gak ngapa-ngapain, kenapa ya ada orang-orang yang memusuhi kita. Lah, seringkali kita juga memandang musuh-musuh itu sebagai penghambat rencana Tuhan. Betul gak? Seringkali orang-orang yang ribet, yang sulit, yang mengganggu kita, yang menjahati kita, melukai kita, kita seringkali berdoa supaya semua yang melawan kita itu disingkirkan. Tetapi saudaraku, kalau kita telaah lebih dalam, di dalam perspektif yang benar ya, pembentukan ilahi itu justru sebaliknya. Musuh itu bukan penghalang. Katakan amin saudaraku. Wah, pasti kalau Anda dengar begini, aduh kok gitu pastor. Iya, memang musuh itu bukan penghalang. Tetapi mereka adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengangkat kita. Amin dong saudaraku, katakan amin. Kemarin minggu saya berbicara tentang kisah Daniel. Hari ini saya juga berbicara tentang kisah Daniel lagi, masih lanjut. Karena kisah Daniel itu menunjukkan bahwa apa yang dirancang untuk menjatuhkan itu akan dipakai Tuhan untuk mempromosikan. Saudaraku, orang benar itu akan selalu dalam tanda kutip terlihat beda. Kalau kau dan saya berjuang untuk menjadi orang benar, hidup benar di pemandangan Allah, kita pasti terlihat beda. Daniel itu tidak cari masalah loh. Dia hanya hidup benar. Hidup lurus sesuai dengan maunya Elohim Yahweh, Bapa. Betul kan? Tapi justru karena kualitas hidupnya yang lurus itu, dia jadi target sasaran dimusuhin orang. Orang-orang di sekitarnya iri karena roh yang ada di dalam Daniel ini luar biasa. Integritasnya tidak main-main, tidak bisa disuap. Daniel itu orang yang punya integriti yang baik di dalam pengiringannya kepada Elohim Yahweh, kepada Allah. Dan kualitas hidupnya itu melampaui standar umum manusia rata-rata. Jadi hidup orang percaya itu bukan sekedar baik seharusnya kalau kita lihat dari cerita Daniel ini. Tapi harus sampai mencapai standar Allah. Amin kan saudaraku? Mencapai standar Allah. Dan ketika seseorang mulai hidup di dalam standar Allah itu, maka dia otomatis menjadi kontras dengan dunia. Dan kontras itu memicu penolakan. Kontras itu memicu masalah. Saudaraku, musuh Daniel tidak menemukan kesalahan apapun atas Daniel. Artinya, Daniel itu diserang bukan karena gagal, tapi karena benar. Maka boleh saya artikan begini, serangan itu terjadi karena kualitas hidup Daniel, bukan kelemahan Daniel. Maka di dalam konsep hidup yang menuju keserupaan dengan Kristus, tekanan itu adalah alat seleksi untuk kita loh. Dan oposisi itu adalah alat untuk pemurnian diri kita. Saudaraku, Tuhan mengizinkan segala hal menghujam kita untuk membuktikan kualitas hidup kita. Dan untuk menyempurnakan karakter kita. Tidak apa-apa dihajar begitu. Tapi quality of life kita, pengiringan kita akan Kristus itu kelihatan sampai di mana. Dan itu akan menyempurnakan karakter Kristus dalam diri kita.
Karena semua hujatan serangan itu yang memang diberikan kepada kita, itu sering membuat kita merasa tidak adil. Kita sering kali mempertanyakan diri, kok gini banget sih ikut Tuhan? Kan gitu kan saudaraku. Kok gak adil ya, kok begini, kok seakan-akan Tuhan diem ya. Ya kan? Kan kita akhirnya meragukan Tuhan kan. Di mana sih Tuhan? Katanya Tuhan berperang ganti aku. Katanya Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang memang layak dibela. Aku udah hidup benar, tetapi kok seakan-akan musuh itu menari dalam hidupku. Dan seakan-akan aku kalah. Kan begitu kan saudaraku, seringkali begitu. Padahal saudaraku, bisa jadi itu validasi bahwa kita sedang berjalan benar. Benar di pathway-nya Tuhan. Amin saudaraku. Karena Daniel tidak punya celah, musuh nyerang. Nyerangnya apa? Kehidupan doanya. Ini penting, makanya manusia harus mencapai hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak memberi ruang bagi dosa. Maka ketika itu terjadi, satu-satunya serangan adalah pada relasi kita dengan Tuhan. Saya pernah share ini kepada para pelayan Tuhan di Rehoboth Semarang. Sebetulnya masalah-masalah yang menghajar itu adalah sebetulnya hanya untuk membuat ruang doa saya itu hampa. Saya punya ruang doa memang, kamar doa. Kalau orang dihujam dengan masalah, kalau boleh saya artikan dengan serangan musuh, serangan kuasa gelap, intinya saya akan berkutat kepada tentang masalah itu, dan akhirnya kamar doa ini akan kering. Kamar doa ini akan kosong. Karena satu-satunya serangan yang diberikan oleh musuh, kuasa gelap dalam artinya ini adalah supaya relasi kita dengan Tuhan itu kering, putus, habis. Maka ketika Daniel tidak punya celah, musuh mau nyerang, dia nyerang di kehidupan doanya. Karena musuh hanya bisa menyentuh area yang kita jaga untuk Tuhan. Makanya jaga jam doa, jaga mesbah doa, jaga hubungan dengan Tuhan tidak boleh lepas. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi hubunganku dengan Tuhan tidak boleh lepas. Dan disitulah kualitas kita teruji, saudaraku. Amin ya, saudaraku ya. Karena dari hubungan itulah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menemukan mutiara di tengah badai. Karena melalui hubungan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu sendiri yang begitu kuat, Roh Kudus akan menuntun kita untuk tetap berespon benar, tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak beri ruang bagi dosa dalam hidup kita. Itu saudaraku. Daniel tetap masuk gua singa. Karena Tuhan tidak menghentikan serangan. Dia memakai serangan itu. Dan Daniel tetap masuk gua singa. Tuhan tidak menghentikan konspirasi itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan kualitas daripada kenyamanan hidup seorang Daniel. Dan itu pun terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan quality spiritual kita, quality karakter kita. Ngerti ya saudaraku ya? Sehingga akan ada perubahan natur ilahi dalam hidup kita. Karena tujuan keselamatan itu bukan sekedar masuk surga diberkati, bukan. Tetapi supaya kau dan saya pengikut Kristus menjadi manusia ilahi yang serupa dengan Kristus. Dan untuk menuju ke sana harus ada tekanan, harus ada ujian, harus ada situasi ekstrim di dalamnya. Karena gua singa itu adalah ruang latihan quality ilahi ada dalam hidup seorang manusia, sang pengikut Kristus. Amin ya saudaraku. Tetapi setelah melalui peristiwa itu, Daniel tidak mati. Dia tidak dilumat singa-singa di dalam gua singa itu. Daniel tidak mati, Daniel tidak tergores sedikit pun. Daniel justru semakin dihormati. Bahkan raja mengakui Allahnya Daniel. Karena raja pun kagum dengan kedahsyatan Allahnya Daniel. Saudaraku, prinsip kerajaan Allah itu, promosi Tuhan bukan datang karena kemampuan kita, karena koneksi kita,
karena keberuntungan kita, tetapi karena kualitas yang sudah teruji. Orang yang lolos dari tekanan punya mental yang lebih kuat, betul ya? Kita kalau ngelewatin badai semakin besar nanti kita kuat, tidak mudah goyah. Itulah kapasitas baru untuk level yang lebih tinggi. Maka boleh saya katakan, promosi datang setelah terbukti bagaimana kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, maka hari ini apapun yang sedang kau hadapi, ribuan orang pun ingin menghabisimu. Percayalah, kalau kamu tidak punya, kalau boleh zaman sekarang dikatakan haters, kalau kamu tidak punya haters, ya, maka tidak ada jebakan, tidak ada gua singa, tidak ada mujizat, tidak ada promosi. Artinya apa? Haters atau musuh itu adalah bagian dari skenario Tuhan. Dalam rencana Allah, semua peristiwa dipakai untuk membentuk manusia mencapai standar ilahi. Termasuk segala hal penolakan yang kita alami, ketidakadilan yang kita alami, tekanan yang kita alami. Semuanya itu bukan kebetulan, saudaraku. Tapi semuanya itu adalah proses yang Tuhan titipkan untuk kau dan saya semakin serupa dengan Kristus. Hari ini mungkin kau sedang disalahpahami. Hari ini kau mungkin sedang dijatuhkan. Hari ini kau mungkin sedang diperlakukan tidak adil. Hari ini kau mungkin sedang diserang tanpa alasan. Jangan buru-buru minta Tuhan menghilangkan musuhmu. Amin. Tapi tanya, Tuhan, kualitas apa yang sedang engkau bentuk dalam hidupku? Amin, saudaraku. Ingat, musuhmu tidak lebih besar dari Tuhanmu. Dan yang lebih dalam lagi, musuhmu tidak bekerja untuk menghancurkanmu. Mereka tanpa sadar sedang dipakai Tuhan untuk membentukmu dan mengangkatmu. Ingat sekali lagi, Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu. Tetap semangat, tetap hidup benar. Jangan curigai Tuhan. Stay holy. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.